Ya, rencana pengubahan skema pensiun aparatur sipil negara kini kembali muncul lagi di permukaan. Tentu hal ini juga mengingat pemerintah mulai memikirkan skema pensiun yang dianggap bisa menimbulkan beban negara. Apalagi hal ini juga sudah tertuang begitu ya dalam kerangka ekonomi pemerintah di tahun 2025 nanti. Apakah dengan skema pensiun yang baru beban negara akan teringankan ke depannya? Kita lihat begitu ya dalam banyak ASN masuk usia senja, dana pensiun jadi beban negara. Masuk ke slide pertama, baru-baru ini memang betul hitung-hitungan gambaran perubahan skema pensiun mulai digaungkan kembali oleh pemerintah. Bahkan pemerintah pun sepakat bahwa perubahan skema pensiun dari ASN ke depan sudah dalam posisi urgent untuk dilakukan. Kondisi ini juga mengingat bahwa tren begitu ya penurunan populasi terkhusus aparatur sipil negara atau ASN juga sudah mulai terlihat dan bisa saja membebani anggaran negara. Misalnya saja, berdasarkan data buku statistik aparatur sipil negara di semester pertama 2023 yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jumlah ASN di Indonesia saat ini ternyata sudah ada sebanyak 4.282.429 ASN aktif atau ASN yang masih berdinas. Nah, ini dibagi begitu ya menjadi dua, yaitu PNS dan juga P3K di dalamnya. Dan per 30 Juni 2023 pula jumlah ASN yang masuk usia senja atau mendekati batas masa pensiun ternyata mendominasi atau mencapai 2.679.930 ASN yang mendekati batas masa pensiun mereka. Bisa Anda bayangkan pula besarnya beban negara dalam menanggung dana pensiun ASN sangatlah besar. Dan begitu ya, kita lihat juga seberapa besar sih secara hitung-hitungan atau secara angka detail anggaran yang harus dikeluarkan oleh negara terkhusus untuk dana pensiun ASN. Kita lihat di slide selanjutnya. Di sini untuk anggaran dan juga hitung-hitungan dana pensiun ASN begitu ya, menarik apabila kita cermati lebih mendalam terkait berapa besar anggaran yang harus disiapkan negara untuk menanggung biaya pensiun para ASN di tanah air. Karena hingga tahun 2021 saja menurut catatan dari Kementerian Keuangan, beban yang ditanggung oleh negara untuk membiayai uang pensiun ASN mencapai 2.800 triliun rupiah anggaran yang perlu dikeluarkan oleh pemerintah atas dana-dana pensiun dari ASN di negeri ini. Angka sebesar ini diketahui juga dibagi pada dua peruntukan sebesar 900 triliun rupiah ini untuk ASN di pemerintah pusat dan juga sisanya 1.900 triliun rupiah ini juga diperuntukkan untuk ASN di wilayah pemerintah daerah atau Pemda di seluruh Indonesia. Dari angka yang besar ini pula menjadikan pemerintah mulai menjajaki lagi dan menggaungkan kembali urgensi perubahan skema pensiun yang mana yang paling tepat agar tidak begitu membebani anggaran negara ke depannya. Lalu apa saja opsi yang dilakukan pemerintah terkait hal ini dan juga apa perbedaan dari skema pensiun di masa depan nanti? Kita lihat di slide selanjutnya. Di sini terdapat beberapa wacana skema DAPEN ASN terbaru. Salah satu alasan yang sering menjadi topik bahasan adalah terkait skema lama yaitu Pay as you go yang akan diganti dengan skema baru yaitu fully funded bagi dana pensiun aparatur sipil negara atau ASN. Nah, memang dengan skema lama, betul begitu ya, ASN mendapat uang pensiun angkanya lebih kecil, tapi dalam jangka waktu yang lama atau jangka waktu yang cukup panjang. Kondisi inilah yang menurut secara hitung-hitungan pemerintah cukup memberikan beban bagi negara. Bahkan pemerintah juga ikut menanggung hingga ke janda, lalu juga ke duda begitu ya, istri atau suami dari ASN yang ditinggalkan, dikalikan dengan jumlah ASN yang ada di Republik ini. Skema ini juga dianggap memberatkan pemerintah karena memang jadilah muncul atau terdapat opsi fully funded yang kini sedang dikaji juga oleh pemerintah. Di mana dalam skema ini atau skema fully funded ini, di mana secara sederhana dianalogikan dengan metode perhitungan investasi atau asuransi. Dalam metode atau skema ini pula hitung-hitungannya adalah berapapun dana yang diharapkan ketika selesai dalam tenor tertentu dan itulah yang juga diperhitungkan. Pada dasarnya dengan skema ini semua pembayaran manfaat pensiun ASN akan diambil secara penuh dari total dana yang terkumpul selama ASN tersebut berdinas. Maka dari itu bisa saja seorang ASN atau PNS berpeluang mendapatkan uang pensiun bahkan hingga 1 miliar rupiah karena diambil hanya satu kali seumur hidup saja. Dengan kelolaan dana yang juga bisa terbilang sangat besar begitu ya, bisa saja terdapat peluang untuk diselewengkan oleh oknum. Maka pemerintah pun juga berencana memberikan mandat bagi Kementerian Keuangan
atau pensiun dikelola oleh Kementerian Keuangan untuk mengelola dana pensiun dari PNS ke depannya. Tentu bagaimanapun skema yang akan diterapkan nanti semoga juga menjadi skema atau aturan yang terbaik bagi kedua belah pihak, baik untuk para ASN bisa mendapat angka yang sesuai dari hak atas uang pensiunnya dan juga tentunya bagi negara bisa teringankan bebannya dalam mengelola dana pensiun ASN di Republik ini.